lain-lain. Tapi karena Piala Dunia ditunda, maka mereka tidak mungkin lagi karena batasan usia. Dan itu aku pemain jadi upaya kita, baik pemerintah maupun federasi, baik sejak kepemimpinan Bapak Muhammad Iriawan sampai sekarang, disaksikan oleh Pak Erick Thohir, komitmen kita adalah menyelenggarakan Piala Dunia U20 tentu dengan tujuan supaya kita juga bisa menjadi tuan rumah yang baik, penyelenggara yang baik, dan juga memberikan harapan kepada anak-anakku sekalian bahwa kalian juga bisa merasakan atmosfer bermain di Piala Dunia. Itu yang paling penting. Tetapi dengan keputusan FIFA ini, tentu kita harus bisa terima karena kita adalah bagian dari FIFA, kita adalah anggota FIFA. Nah, saya berharap Coach Sintayong beserta tim pelatih, kemudian anak-anakku sekalian, tenang dulu. Kita akan menunggu kedatangan Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk memikirkan langkah selanjutnya. Memang ini berat, menyedihkan dan mengecewakan buat kita semua. Tapi ini sudah terjadi. Dan mimpi kita untuk berusaha bidding tuan rumah Piala Dunia Senior 2034 bersama dengan negara lain, saya kira juga dengan kejadian ini akan hilang. Kita harus mengembalikan lagi, memulihkan lagi kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Dan tentu yang dikhawatirkan setelah ini, jangan sampai ada sanksi berat FIFA. Itu yang kita khawatirkan. Karena FIFA menganggap bahwa kita sudah memberikan jaminan dengan government guarantee yang ditandatangani oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahwa kita sanggup menjadi tuan rumah, kita menyelenggarakan dengan baik FIFA Under-20 World Cup ini. Tapi ternyata kita tidak bisa. Dan kita dianggap tidak mampu. Sekali lagi, Federasi, PSSI, Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah berusaha dengan sekuat tenaga bersama kami. Coach Sintayong sejak 2020 ya? 20, ya. 3 tahun 6 bulan. Ya. Sudah mengeluarkan segala kemampuan beliau. Energi, pikiran, waktu. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, sampai berganti 2 kali timnas itu. Yang pertama ke Kroasia dan lain-lain. Dan yang sekarang kalian ini. Saya mohon maaf. Saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada Coach Sintayong dan seluruh tim, manajer, dan khususnya kepada anak-anakku sekalian yang harus kehilangan mimpi bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi, sekali lagi saya ulangi, mimpi seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain di Piala Dunia. Tapi sekarang hilang. Kita belum tahu nasib selanjutnya. Apakah kalau dipindah tempatnya kita masih bisa sebagai peserta dari 24 itu? Atau tidak?
Kita belum tahu. Kita harus menunggu Ketua Umum Pak Erick Thohir kembali ke Indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk Coach Sintayong, luar biasa Anda sudah menempa, menggembleng, melatih anak-anak ini. Tapi ya ujungnya seperti ini. Coach, bersabar dulu. Tolong jangan ambil keputusan, ya. Tim manajer juga. Siap. Kita akan putuskan di Esko PSSI menunggu Ketua Umum apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, inilah kenyataan yang harus kita bisa terima. Menyedihkan dan mengecewakan. Sekali lagi saya sangat merasakan apa yang kalian rasakan. Harapan orang tua, harapan keluarga, harapan diri sendiri untuk bisa memperlihatkan kemampuan berprestasi tingkat dunia hilang dengan begitu saja. Tetap semangat. Federasi PSSI sedang mempersiapkan langkah-langkah berikutnya supaya kalian tidak kehilangan masa depan. Seberat apapun yang kita hadapi, anak-anakku tidak boleh kehilangan masa depan. Saya kira itu saja dari saya. Coach, ada yang mau disampaikan? Cukup. Baik. Saja. Terima kasih. Anak-anak ada yang Ya, kalian ada yang mau disampaikan? Ya. Berapa nih? Hmm? Berapa nih? Ada. Sampaikan aja. Hoki. Sampaikan. Ya. 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 Coach, artinya tetap dulu ya sampai menunggu keputusan dari federasi ya. Jadi menunggu Pak Erick. Nah, kalian juga saya kira tetap masih karena kita belum tahu keputusan selanjutnya. Ya. Ya. Itu ya. Kita berharap kalau toh juga tempatnya pindah, kita masih diperkenankan untuk main. Kita berharap itu karena kan kualifikasi sudah ini ya, sudah ada 24 tim. Itu harapan kita. Berdoa saja. Oke, makasih. Oke. Ya. Teman-teman media, sini aja ya, biar langsung. Cukup ya? Pak, makanya Valentina Kompas TV, Pak. Tadi Bapak menjanjikan bahwa Federasi PSSI sebisa mungkin akan memberikan wadah agar teman-teman ini bisa tetap bermain, tetap berlatih seperti apa meskipun Piala Dunia U20 2023 ini tidak bisa diselenggarakan di Indonesia. Nah, itu bentuknya seperti apa, Pak? Dan kemudian sanksi terberat yang bisa berpotensi diberikan pada FIFA itu apa? Ya, urusan sanksi nanti kita bicara di luar aja ya. Oke. Jadi saya bukan menjanjikan, saya sampaikan ke mereka masa depan mereka ini masih panjang ke depan. Federasi akan memikirkan itu. Nah, yang paling dekat kan Piala Dunia U20 ini tetap akan diselenggarakan. Tempatnya kita belum tahu. Harapan kita Indonesia tetap menjadi peserta. Dari 24, kan 24 sudah lengkap sekarang kan? Itu. Bukan mewadahi dan lain sebagainya. Kemungkinan itu tetap bisa ya Pak? Kalau misalnya nanti andai kata Piala Dunia U20 diselenggarakan di negara yang memang tidak lolos kualifikasi, artinya kalau misalnya mereka tuan rumah berarti kan mereka juga bisa diikutkan main begitu. Apakah Indonesia belum tahu. Kita tunggu keputusan FIFA. Kita jangan mengandai-andai. Oke?
Cukup? Cukup ya, nanti kita sambung di luar. Oke, baik. Nah, anakku, semangat ya, terus semangat. Ya, Pak. Oke. Siapa? Mereka masih telah ditetapkan kerja di sini. Iya. Belum. Oke ya. Kita foto sama-sama dulu. Ya, di sini. Sini. Ayo, keluarin. Enggak, duduk yang mereka di belakang. Mereka di belakang supaya kelihatan. Mereka berdiri di belakang. Kalau duduk ketutup meja, Pak. Kalau berdiri, anak-anak seperti itu aja enggak? Kita mau foto bersama. Di luar. Di luar, ayo. Di luar ada bisa. Ayo, Ya, tempat. Ayo. Hotel masih dipakai. Hold Pak, masih dipakai Pak. Ke anak-anaknya. Bentar, Pak. Bentar. Belum Bang. Oke. Udah dipakai ke Sadam. Siap. Iya. Halo Bang. Oh iya. Lain di sini. Ada yang taruh dulu. Ayo Bu, nanti jawab apakah Hotel posisinya. Oke. Siap. Siap. Ya. Menjelang kapan ya? Oke. Cukup. Oke. Oke. Masuk lagi mereka. Mereka masuk lagi. Oh, bicara sanksi. Aja. Siap. Ya. Biar mereka masuk dulu. Saya mau bicara sanksi soalnya. Ya. Ya, jadi kan kita sudah tahu keputusan FIFA bahwa kita dicabut ketuan rumahan kita. Itu semua orang udah tahu. Nah, tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015 kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya yang waktu itu. Sekarang ini lain. Berbeda
Dan saya secara pribadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebab kita tahu kalau kita disanksi, maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh FIFA atau semua level di dunia, Asia maupun Asia Tenggara. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA Matchday. Negara-negara lain yang anggota FIFA juga tidak mungkin akan datang ke sini. Kita tidak bisa keluar. Dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kan ujung dari kompetisi itu terbentuknya satu tim nasional. Nah, kalau tim nasional sudah tidak bisa berkompetisi di luar negeri, di dalam event-event FIFA, tentu kita tidak akan lakukan pembentukan timnas itu. Itu yang paling berat buat kita, di samping yang lain-lain. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kompetisi berhenti. Sebab kompetisi yang resmi itu kan harus diakui oleh FIFA dan AFC ya. Iya. Di luar itu kan tidak. Ya kita akan melakukan ya pertandingan-pertandingan ya biasa. Ya bisa pertandingan yang tidak diakui. Kan kita pernah mengalami itu. Nah ini yang paling saya khawatirkan. Dan tentu seluruh kita di PSSI, baik ketua umum, kemudian para esko, akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Jadi kita ini sekarang sudah tidak berbicara lagi bagaimana Piala Dunia, tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Mohon doanya. Kira-kira Pak Edgar kapan datang ke? Ya mungkin nanti malam kali ya, atau besok. Saya belum ada komunikasi juga dengan beliau. Pak, artinya ini sanksi terhadap timnas U20 ini juga tidak menutup kemungkinan sanksi juga akan diterima oleh timnas senior. Semuanya. Jadi kita tidak, kan yang disanksi itu PSSI. PSSI sebagai anggota FIFA. Itu kan? Keanggotaannya di-ban. Itu. Sehingga kalau status keanggotaannya sedang di-ban, dia tidak boleh mengikuti kegiatan FIFA dimanapun. Ada kemungkinan Liga 1, 2, 3 juga Ya, bisa berpengaruh. Nah itu yang kita akan pikirkan karena teman-teman tahu ya, pada saat pandemi beberapa bulan terhenti, akibatnya terhadap pemain, pelatih dan semua yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Hitung-hitungannya waktu itu angkanya sekitar 3 triliun ya. Berapa bulan kita berhenti. Hitung saja berapa orang yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Karena memang kemampuannya hanya itu. Jadi dia harus memikirkan bagaimana untuk mendapatkan penghasilan dari bidang lain. Dan itu tidak mudah. Untuk mencoba melakukan hal yang di luar sepak bola. Karena selama ini kan sejak kecil ya kerjanya sepak bola. Dia hidupnya dari sepak bola. Dari itu yang saya sampaikan, kita bukan hanya urusan lagi dicabut ketuan rumahan kita, tetapi kita harus berpikir bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Yang menurut survei kira-kira sekitar kurang lebih 70% orang Indonesia itu sangat suka sepak bola. Pak, boleh di-share poin diskusinya Erick Thohir di sana apa saja? Sebelumnya kan tidak bisa didiskus karena sedang berlangsung negosiasinya. Ya, saya belum dapat informasi apa-apa dari Pak Erick. Pak Erick cuma menyampaikan kepada saya untuk sampaikan itu ke teman-teman bahwa kita dicabut ketuan rumahannya. Nggak lama kemudian keluar surat pemberitahuan dari FIFA itu. Saya belum bisa belum bisa komunikasi apa yang didiskusikan. Tapi saya kira begini ya, kan kita ini jadi tuan rumah karena kita minta.
kita bidding. Kenapa kita menang? Karena ada komitmen-komitmen yang kita lakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, selain Bapak Presiden, ada beberapa menteri dan Kapolri yang menandatangani agreement ya, atau government guarantee, dan pimpinan-pimpinan daerah yang menandatangani host city agreement. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan. Dan dokumen itu dipegang oleh FIFA. Nah, itu. Makanya kita dikasih, kita menang. Kan tanpa itu pasti kita tidak menang. Lawan kita Brazil, yang tradisi sepak bolanya yang sudah kita tahu. Ada Peru di situ, yang hampir setiap Piala Dunia senior dia ikut. Kok Indonesia yang menang? Karena ada jaminan dari pemerintah, ada government guarantee, ada host city agreement. Itu yang membuat kita menang. Tapi begitu sudah menang, begitu sudah ini, ternyata seperti ini kan. Akhirnya FIFA melihat bahwa ya kita tidak komit dong dengan apa yang kita sudah jaminkan itu. Pernyataan dari Pak Jokowi apa nggak ngebantu Pak jaminan di hari-hari terakhir sebelum Eric Draft? Jadi gini, FIFA itu kan tetap menghargai Pak Presiden, percaya kan dalam suratnya itu ya, percaya kepada Pak Presiden, percaya kepada Ketua Umum, tetapi suasananya seperti itu. Ya kan? Kan sekarang nih apa yang teman-teman beritakan itu langsung FIFA. Langsung. Saya ini pernah ngalami ditegur sekitar tahun 2020. Saking senangnya saya begitu keluar Inpres dan Kepres, saya ingin menyatakan kepada masyarakat Indonesia supaya mempersiapkan diri kita sebagai tuan rumah. Satu hal yang wajar, yang biasa saja bagi kita. Tetapi melalui PSSI saya disuruh peringatkan menteri Anda, tidak boleh ngomong begitu. Karena apa? Karena logo maskot belum di launching. Itu. Jadi saya pernah ngalami offside. Oleh karena itu maka setiap, mohon maaf sekaligus ya, kalian tanya ini tanya itu, saya diam karena FIFA ini ada aturannya. Itu. Apalagi dia mendengarkan pro kontra di dalam negeri kita. Mereka baca semua itu. Pak, sosok yang Bapak maksud berarti konfirm terkait Israel ya, bukan Kanjuruhan atau yang lain ya? Nggak ada. Kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-ban kita. Langsung dicabut ketuan rumahan. Nggak ada hubungan dengan Kanjuruhan. Israel. Iya, Kanjuruhan itu kan bahkan datang. Ya, Presiden FIFA itu datang. Menyatakan duka cita, menyatakan ikut prihatin dan membantu kita untuk transformasi. Mesti ingat teman-teman, ada tim yang datang dari FIFA untuk transformasi. Jadi itu satu hal yang sudah, kalau memang waktu itu dianggap kita nggak aman, kita akan terjadi lagi seperti itu, ya langsung dicabut. Bulan November, Presiden Gianni masih ikut di G20. Saya ikut menemani beliau. Pak, apakah orang-orang yang menolak itu sudah ada permintaan maaf ke PSSI Pak sejauh ini Pak? Ya udah tanya kepada yang menolak lah. Belum ada komunikasi apa ya pasti pada akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan tuan rumah Indonesia. Komunikasi gimana? Pihak-pihak yang menolak Pak. Ya kalian tanyalah sama mereka. Atau mungkin dari PSSI yang menolak dulu Pak? Enggak lah. Pak, soal Sintayong apakah akan melatih tim SEA Games nantinya? Kalau tim SEA Games kan kita sudah putuskan ke rapat Eskop Indra Sapri. Cuman nggak tahu dengan ini seandainya kena sanksi kita masih bisa main di SEA Games ya? SEA Games masih bisa. Masih bisa. SEA Games alhamdulillah. Oh, itu di luar agenda FIFA ya. Ya udah, masih bisa selamat satu. Oke Pak, berarti penugasan nasib pemain U20 ini seperti apa Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah. Diperkenankan
main. Ya, diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. Nah, kan harapan kita itu. Tapi itu pun ini harapan. Sekali lagi harapan. Tapi kalau FIFA mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang itu kan kita juga nggak bisa bantah. Kita harus terima karena kita anggota FIFA. Pak, apakah kemungkinan isi amplop yang dikasih Pak RT ke Gianni apa sih? Nggak tahu saya nggak tahu. Pak, kalau menangkap kemungkinan ini Ketua Umum PSSI datang menemui Gianni Infantino begitu langsung. Nah, berarti apakah ada potensi untuk sanksi terberat itu tidak dijatuhkan ke Indonesia? Saya akan tunggu dulu Ketua Umum, kita akan ngobrol. Kan kita belum tahu apa diskusinya ya. Itu, sabar. Pak, komposisi pemain untuk SEA Games apakah akan berubah dengan adanya 20 yang saat ini belum jelas? Belum, kita nanti akan bicarakan. Ya, kita gini, kita fokus dulu tentang setelah dicabutnya ketuan rumahan kita. Itu dulu. Kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, kita tunggu Ketua Umum Pak Erick Thohir datang. Pasti akan mengundang Esko, akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Oke, terima kasih. Sintayong tadi Bapak bilang tahan dulu, itu maksudnya apa? Gimana Pak? Ya jangan ngambil keputusan misalnya membubarkan tim dan lain sebagainya. Ya tunggu Pak Erick dan sama anak-anak juga kan. Saya bilang jangan melakukan apa-apa. Ya gitu loh. Jadi tetap latihan biasa dan lain sebagainya. Itu aja dulu. Pak, penutup penyemangat, kata-kata penyemangat untuk para pemain apa nih? Ya, federasi berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sehingga kalau sepak bola Indonesia terselamatkan, masa depan mereka juga insya Allah terselamatkan. Pak, Pak Erick dijadwalkan minggu kapan Pak? Hah? Nanti malam. Mana aja? Makasih banyak Pak. Semangat Pak. Saya juga tadi saya mau bicara. Pemirsa, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bertemu dengan Timnas U20 di Hotel Sultan Jakarta, menyampaikan semangat untuk para Garuda Muda untuk tetap optimis terhadap keberlanjutan sepak bola tanah air. Tunggu. Dan juga menyatakan bahwa Timnas U20 harus bisa menerima keputusan dari FIFA dan berharap Sintayong serta tim pelatih untuk tetap tenang karena Zainuddin Amali menyebut sesaat lagi akan menunggu kedatangan dari Erick Thohir untuk menunggu langkah selanjutnya. Disampaikan juga oleh Waketum PSSI, Federasi PSSI sudah berusaha sekuat tenaga dan menyatakan untuk tetap tegar menghadapi keadaan yang ada saat ini sambil menunggu langkah lanjutan. Silakan maju. Mirsa, demikian breaking news untuk saat ini. Sesaat lagi rekan Valentinus Reza masih akan berlanjut. Masih dalam breaking news untuk Anda. Tetaplah bersama kami.